Terima kasih. Ini tuh apa sih? Maksudnya mendukung atau kecewa atau apa? Kagak ada yang demen, Pak. Siapa yang demen sama raksasa? Nyalek kagak, apa kagak, rumahnya banyak baliho. Ini Soalnya rumahnya tinggi. Jadi kan kalau naruh baliho pasti harus di tempat yang tinggi kan? Karena ini pasti Ini orang yang tinggi, semua pintunya pasti tinggi. suzon sama saya semua ini. Jangan suzon. Apa yang tinggi, rumah aja saya belum punya. Itu tidur lu di mana? Itu rumah siapa? Rumah. Ya rumah siapa? Rumah tetangga. Lu kontrak. Loh enggak, tetangga itu kebetulan keluarga saya. Ya lu kalau bu tetangga ya bu itu namanya keluarga, nggak usah disebut tetangga. Iya, harusnya kan? Iya, harus Saya memberikan memang- contoh. Iya, Saya Pak. Dia memancing supaya Anda. pantas emang dia di sini, Pak. Bodohnya udah kereng. itu bodoh kok kereng gitu ya. Orang bodoh kereng. Celeng, Pak, lo bahasa Jawa. Celeng, Iya. benar. Celeng. Sangat, Pak. Sangat amat. Monggo. Sekali. Ya, salam Dari lemper. salam lempar. Saya mana? dari peneliti tokoh pangkalan kampanye dan pesta demokrasi Waduh. Peneliti tokoh pangkalan kampanye dan pesta dan demokrasi. pesta. Disingkat apa itu? Pentolan kempes. Oke, calon tong. Calon tong. Apa? Silakan. Oh, Waktunya Anda. ya, saya akan kembali ke awal dulu. Sebentar, boleh saya interupsi sebelum Boleh? calon toh? Ya. Calon toh Anda usia berapa ya? Baru 44. Rencana sampai berapa? Oh. Enggak, gini loh, gini ya. Maksudnya kalau ada rencana cepat kita mau bantuin, siapin kurung batangnya. Karena saya udah memperhatikan dia, kalau Akbar hanya menyakiti telinga. Iya. Ini sering dia menyakiti hati. Jiwa betul. Tolong jaga. Gila. Ini Saya belum selesai. Belum selesai dia. Iya, saya dengerin. Syukurin lo nggak pernah ngaji, diomelin. Iya, saya dengerin. Hati-hati kalau nyebrang. Kok hati-hati kalau nyebrang? Iya, hati-hati kalau bicara karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, betul. Ibu kota Sumatera Barat. Lah, Padang. Padang. Silakan, Silakan calon tong. sekarang. Tapi Betul kalau dah. umpamanya Dikasih tahu. memang- Paling tidak Abdel itu sudah menyadarkan diri untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Terima kasih sudah banyak yang mengingatkan, walaupun sebenarnya yang mengingatkan itu juga nggak ingat-ingat banget. Tapi saya ingin bicara dari awal lagi ini. Saya bukan untuk Anda panelis yang di sini, saya yakin semua udah pinter, tapi ini untuk semua masyarakat Indonesia. Biar tahu, kadang-kadang calon legislatif atau legislatif yang disebut caleg itu kadang mereka nggak ngerti. Kita harus ada definisinya ya. Calon, apakah calon? Calon itu orang yang akan menjadi. Iya. Itu calon. Misalnya menantu, Bakal lah itu calon mertua. Ya. Berarti kalau calon tong, tong yang belum jadi. Lu berarti belum jadi tong. Belum jadi tong. Lu belum jadi tong. Iya. Lu belum jadi tong. Iya. Berarti perlu saya ralat bahwa ternyata yang ada di sini belum Ada. enggak. Bukan yang saya ralat bukan masalah calonnya, statement yang pertama tadi bahwa Iya. saya anggap semua yang panelis di sini pinter, ternyata enggak juga. Calon. Kalau saya kan calon tong. Berarti kan saya belum jadi tong. Itu yang gua kata dari tadi. Nah, makanya. Kemudian kita beranjak kepada cara kampanye. Cara kampanye. Sebelum kita bicara cara kampanye, syarat kampanye. Syarat kampanye itu ada banyak. Jadi nggak perlu kita bahas karena banyak. Nggak usah diomongin, mendingan. Jadi ketahuan kan kita. Jadi nggak Nanti usah. kalau saya nggak ngomong, orang nggak tahu kalau ternyata syarat kampanye itu banyak. Ya kan? Saya takutnya gitu, Pak. Yang lu mau omongin aja deh. Yang ini bekas biarin yang lainnya. Lu biar mau nggak tahu mau nggak. Udahlah nggak apa-apa lah. Atau gini Tapi nggak aja. buat kesel gitu, ngerti nggak? Lu tuh Atau mengiming-imingi tapi barangnya ada. Nggak ada, ngerti nggak? Barangnya nggak ada. Atau gini, apa yang Anda mau saya omong, silakan diomongkan ke saya. Jadi omongannya Kang Den Ya nggak tahu
aku yang mau diomongin apa? Nah makanya beranjak berikutnya. Kalau tadi syarat kampanye ada banyak, karena banyak kita nggak perlu bahas. Cara kampanye sekarang. Ini ada banyak juga. Tolong sebutkan. Ada banyak loh. Anda kalau nggak bisa menyebutkan apa? Banyak kok. Coba sebutkan. Loh, gimana? Ya, yang mau ngomong tuh siapa, Cak? Kan saya. Iya. Ya udah sebutkan aja di sana. Sosialisasi. Katanya tadi. Nggak usah harus nanya, iya. Ayo. Saya kategorikan ya, cara kampanye itu satu dari tempat. Tempat. Itu adalah terbuka. Iya. Pertama, dan kedua tempat tertutup. Tapi tetap harus dibuka dulu walaupun tertutup. Karena kalau nggak bisa. Tertutup sama terbuka lu tahu ngebedainnya sih? Nih, kalau misalnya tertutup memang harus dibuka dulu, tapi maksudnya di tempat yang tertutup. Nah makanya beda terbuka dan tertutup. Ah ini semakin banyak teman, saya seneng nih. Apa temen? Nah, ini? Mang temen, Meng. Ngepretnya biar deket, Pak. Hei, nggak usah. Lo di situ aja. Sini penuh Pak. Sini penuh. Kamu di sini. Dia mau mengawasi dan mendengar supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan. Dalam dari tadi saya melakukan kesalahan. Banyak kamu yang memutarmu. Nggak kamu bisa dari dulu saya bukan dari tadi kalau salah. Ini yang disebut dengan memutarbalikan fakta. Iya. Faktanya betul semua yang kamu bicarakan, tapi kamu putar-putar. Tapi kan nggak sampai terbalik Pak. Bakar. Hei, Bakar. Ini kan. Jangan kenceng-kenceng. Ini ada orang. Ini juga ini aktivis ini asal aja bakar-bakar, tanya dulu mau goreng apa asam manis, pesen bakar-bakar aja. Temennya banyak ini. Lo emang gua gurame. Lagian Ini bakar-bakar. kan bukan gurame, gua sepi. Tuh, dengerin tuh. Ini mau dilanjutkan nggak? Ya. Iya kalau dilanjutkan saya cari bahan lagi. Kalau enggak, sekarang ke metode kampanye. Metode kampanye itu dibagi dua secara garis besar. Satu. Konvensional. Dua. Non konvensional. Apa bedanya? Kalau konvensional contohnya kayak pasang poster, Iya. baliho itu konvensional. Kalau non konvensional tinggal nambahin non depannya. Bedanya itu. Terima kasih Teh. Bunda Eci baik Ini banget Ibu, tuh. pakai diambilin. Ada hurufnya yang belum balik tuh. Kumpulin dulu deh. Kumpulin dulu hurufnya. Nah, jadi itulah motivasi seorang untuk menjadi anggota legislatif dan bagaimana atau cara mereka berkampanye itu akan mempengaruhi banyak aspek. Contohnya saya, Iya. seluruh anggota keluarga saya itu minta saya untuk tidak menjadi anggota legislatif. Iya, caleg. Saya nurut. Nah. Tetangga saya nggak nurut. Dia nyalek. Iya kan tetangga bukan Kan keluarga. dia bukan keluarga lu, Kan Cak. saya tadi bilang, saya tinggalnya di rumah tetangga. Lah tetangga itu keluarga saya, gimana sih Anda? Di awal kan sudah disebut tadi. Iya. Iya benar. Ingat nggak? Iya benar. Ini jangan sampai diedit loh biar nyambung. Iya. Langsung pesan. Ingat nggak pertama tadi Anda tanya Iya. di mana? Numpang di rumah Padahal saudara. saya udah lupa loh. Yang tetangganya. Anda masih Iya. ingat aja. Tapi kalau ngomongin kata-kata, kalau tetangga itu kan di mana-mana berarti adalah rumahnya terpisah. Makanya kita bisa disebut Iya. tetangga. Kalau Nah. kita numpang di rumah tetangga, emang nggak ada istilah tetangga. Kalau mau berbicara tentang kata-kata, Itu memang benar. Iya terus? jadi Iya, jadi berarti lu salah tadi tuh. Loh, kalau Teh Desi benar belum tentu saya salah. Bukan berarti kalau satu orang yang benar yang lain harus salah. Enggak. Enggak dong. Orang Benar. bisa saja benar semua atau salah semua bisa. Iya, tapi apa yang benarnya lu? Keluarga? Tetangga?
Gara-gara tinggal di keluarga tetangga, lu tetap aja lu salah menurut aku. Nah, itu Anda berarti orangnya subjektif, nggak objektif. Saya saja yang melakukan itu nggak menyalahkan diri saya sendiri kok Anda menyalahkan. Anda subjektif. Lihat dari sisi saya dong. Kan saya yang berpendapat. Iya, ngerti lah gua, ngerti. Nih akhirnya jadi kita yang ngalah mulu, Udah, Pak. biarin nih. Bapak dari omongan Bapak ngerti, padahal kan yang nyebelin dia. Kalau kita nggak ngalah, nih yang jadi kan kita harus menentukan, Meng. Yang ngalah itu bukan selalu harus kalah. Nah ini tahu nih. Yang ngalah belum tentu kalah. Iya. Berarti lo salah. Oh yang salah belum tentu menang. Tuh, Ya lu maksudnya. Ngerti nggak? Gue tuh bingung. Lu tuh memutarbalikan kata-kata itu yang membuat kita pusing di sini. Pak, ini Sebentar. Dia tuh menzolimi kamus bahasa Indonesia. Iya. Iya, Pak. Bentar, saya boleh bukan bertanya? karena gagasannya, Pak. Bukan. Sisirannya tuh, Pak. Ah, Iya, sebentar, di sini sebenarnya ada batasan kekerasan fisik yang boleh dilakukan di sini nggak ya? Saya mau nginjek lehernya nih. Del. Saya yang bertahun-tahun bisa sabar Iya. menghadapi dia nih. Ya Allah ya Robi. Ini Pak, ini kan sombong. kok sombong? Nah, dia baru ketemu saya berapa jam udah seperti itu. Saya itu sama diri saya seumur hidup. Anda tahu nggak rasanya kayak apa? Bukan gue yang Mikir. Saya tanya sama Abdel sekarang, Del. Abdel punya pemikiran seperti apa tentang caleg ini ya? Iya. Kita harus berterima kasih kepada caleg-caleg yang gagal. Karena dengan adanya orang yang gagal berarti ada yang berhasil. Iya. Wah, Pak. Kalau berhasil semua nggak ada yang gagal. Iya, betul. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Berarti kesuksesan adalah gagal yang kecepatan. Iya, benar-benar. Del, lu bisa nggak deket ngomongnya sama si Calontong terus Cak bisa dikaretin nggak? Ya Del bisa deket sini biar insya Allah sejuk di hati. Saya kira ini adalah salah satu bentuk karma. Iya. Tadi nyela-nyela Cak Lontong. Iya. Sekarang cara berpikir Abdel pun sudah seperti Cak Lontong. Iya, saya lihat. Ini karma loh. Itu karma. Ada lontong Kalau saya logiknya ya. umroh, memang saya akan bawa korma. Iya. Karena saya bukan umroh. Oh, ini karma. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus pungkanan. Nah, benar, iya benar. Pak, saya kan paling deket nih. Bapak kira-kira nitip diapain nih, Pak? Teriak. Gak apa, Pak? Diapain? Teriak ya? Kembali ke volume awal. Nggak setuju kali ini. Enggak begini ya, saya sudah menyiapkan beberapa catatan. Iya. Yang saya akan coba bacakan dengan nada dasar G. Coba G. Saya sebenarnya nggak peduli dengan siapa yang gagal, dengan siapa yang berhasil. Yang saya garis bawahi, saya ingin mengusulkan kepada pemerintah atau siapapun yang berwenang untuk merubah sistem pemilu. Kalau sekarang kampanye 2-3 bulan, saya ingin kampanyenya 4,5 tahun. Kenapa? Itu untuk masyarakat bagus. Akan ada serangan fajar setiap hari. Iya. Akan ada amplop yang diberikan setiap hari selama 4,5 tahun. Jadi Harus punya 3, negara kan harus punya 3, punya badan 3D. legislatif. 3D. 3D. Dilihat. Apa? Di Kerawang. Iya. Harus ada legislatif, harus eksekutif, ada yudikatif. yudikatif dan harus ada eksekutif. Legislatif. Iya. Trias politika. Trias ya. politika gitu. Nah, kita minimalkan kesempatan orang-orang itu untuk korupsi dengan memberikan periode berkuasa sedikit. Karena sekarang ada indikasi yang mengatakan bahwa anggota dewan itu 50% koruptor. Indikasi tuh, Pak. Iya, indikasi. Kalau ini Itu yang kasar dikasih, dong. Itu nuduh namanya. Ya, makanya saya nggak setuju. Negatif. Iya, saya nggak setuju. Iya. Karena menurut penelitian yang sebenarnya adalah 50% anggota dewan bukan koruptor. Iya. Nah, ini kan lebih enak. Iya, lebih enak, lebih positif. Apa lo? belum, Pak. Mulai kayaknya mirip-mirip, Pak. Iya, sama sebelah agak itu, Pak. dikit. Mulai mirip-mirip Biar gitu. tahu rasa Pak. Rasanya mirip seperti saya kayak apa biar tahu. Ini tapi kayak beda gitu ya. Tapi ngeselinnya sama, Pak. Satu lagi yang saya ingin sampaikan mengenai Ya. kampanye atau mengenai calon legislatif yang gagal.
jangan kecewa buat yang gagal tahun ini. Masih ada kesempatan gagal lagi 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ya sama aja. Oke, ngedoainnya. mungkin ada pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh AA. Silakan, ada yang pertanyaan lain? Pak Denny, Iya, Pak Denny. silakan, Cak. Saya melakukan survei pada tim sukses. Saya ikuti saran Anda untuk mensurvei 100 orang biar Nah, gampang. udah pas. Enak kan kalau gini. 100 orang saya survei ini tim sukses. Iya. Tidak akan saya ungkap di sini hasilnya. Lo gimana sih lo? Karena ternyata calegnya gagal. Caleg Tim boleh gagal. Kalau tim sukses tuh nggak ada yang pasti dia berhasil. Namanya juga tim sukses. Tapi timnya calegnya sukses. gagal berarti ya tidak calegnya bisa. gagal. Tidak bisa mengantar berhasil mencapai tujuan. Makanya saya cari yang memang calegnya juga berhasil lolos. Ah, itu Susah dong. nih karena hanya dapat 81 orang. Nggak sampai 100. Saya nunggu 2 minggu biar 100 seperti keinginan Bapak. Akhirnya Nyari dapat 19 lagi. Dapat akhirnya 19 lagi setelah 2 minggu itu. Iya. Cuma masalahnya yang 81 tadi berkurang tinggal 76. Jadi jumlahnya akhirnya sekarang 95 orang. Akhirnya kita capek ngitung di sini ya. Ya. Nggak usah saya sebutkan. 95 orang. Ya. Pas kemudian ada 5 yang datang lagi. Nah, Pas banget. Yang jadi masalah adalah ternyata orang yang 5 datang ini sudah saya kasih pertanyaan dulu. Jadi sebenarnya survei saya ini sudah 100 orang 2 minggu yang lalu. Jadi sebenarnya saya nggak perlu ribet nunggu 19 yang tadi. Lu tuh masalahnya di lu sendiri ya sebenarnya ya. Ya. Lu ribet nggak dengan diri lu? Nggak sebentar. Iya, Lu, gue aja kali. Kamu tuh Intinya apa? Ketahuilah setiap dari kamu adalah pemimpin. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Minim memimpin diri sendiri. Insya Allah sejuk di hati baru satu ya. Itu pesan saya. Mau gagal, mau sukses, tidak penting. Ya. Yang penting berhasil. Lu sama aja gimana sih? Oh.